Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya karena Bapak sudah bersedia untuk kami wawancara. Adapun pertanyaan kami yang pertama yaitu apa yang Bapak ketahui tentang etika profesi? Penetrasi tentang masalah etika yang berkaitan dengan etika profesi terhadap dosen. Jadi dosen itu mengajar tentang etika. Etika adalah baik dan buruk. Baik dan buruknya siswa atau mahasiswa yang diajari etika. Saya sebagai profesi guru, jadi berubah. Mahasiswa yang mempunyai kelakuan yang kurang baik itu menjadi baik. Jadi profesi guru kan? Jadi mahasiswa yang kurang baik menjadi baik, yang akhlaknya jelek dirubah menjadi baik, yang perbuatannya tidak kurang benar dirubah. Jadi itu berubah, merubah. Jadi seorang guru profesi guru itu berubah sikap dan tingkah laku dari mahasiswa yang kurang baik menjadi baik. Lanjut. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pendapat Bapak tentang etika profesi polisi? Jadi kita sebagai teman polisi ya. Polisi itu sebagai teman, sebagai rekan. Tugas polisi adalah mengayomi. Nah, tugas polisi adalah mengayomi masyarakat, melayani masyarakat jika ada, contohnya jika ada masyarakat yang punya masalah, bawa ke polisi, diajukan polisi, tugasnya polisi dia. Jadi kalau ada tetangga yang kanan kiri berantem bertengkar, ya berikan kepada polisi. Ada sepeda motor bersinggah atau mobil, itu tugasnya polisi. Nah, polisi memang tugasnya berat, adalah mengayomi masyarakat. Itu nanti ada yang penilaian yang kurang baik, itu kan individu. Tapi menurut saya itu polisi adalah pekerjaan berat. Melayani masyarakat. Etika polisi bagus. Etikanya apa? Dia memperbaiki masyarakat, ya. Pencuri itu tangkap itu kan, perbaiki yang tangkap, masukkan ke kantor polisi, masuk tahanan. Kalau mencuri ayam berapa bulan, berapa hari, sapi berapa hari, emas berapa hari, atau mencuri di rumah, itu sudah ada ketentuannya itu. Ada pasalnya, ada undang-undangnya, ada aturannya. Dia dihukum sekian bulan, sekian tahun, masuk kantor. Harapannya apa? Berubah pola sikap mereka yang pencuri, penjahat itu menjadi baik. Itu bagus, mulia, Mbak. Lanjut. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apa manfaat etika profesi untuk pekerjaan Bapak sekarang? Manfaatnya adalah yang pertama sangat besar sekali, Mbak. Satu, ya, bisa berbagi ilmu. Yang kedua, apa yang pernah kita alami bisa memberikan kepada mereka. Yang ketiga, apa yang tidak tahu, para mahasiswa yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, harapan kedepannya mereka sebagai calon-calon pemimpin masa depan, apa yang pernah saya alami berikan kepada mereka, agar mereka itu berubah dalam sangat mulia sekali ini. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu apa pendapat Bapak tentang etika teman? Teman itu taubahnya seperti sandal. Ya. Ini sandal, teman. Sandal ini enggak ya, sandal. Sandal tentunya kan sama. Kalau yang sandal putih kanan kiri putih semuanya. Bentuknya sama. Kalau yang sandal yang merah sama merah ya sama-sama. Tapi kalau bentuknya dulu. Bentuknya kalau yang kanan diletakkan ke kiri. Ini pasti tidak enak. Enak enggak? Enggak. Pasti tidak enak. Enggak enak dipakai, enggak enak aja. Ada yang menghadap ke sana gitu. Artinya apa? Nah, kita punya teman di rekan itu harus sejalan. Jadi kalau punya teman itu agak miring kan? Ya harus kita luruskan gitu. Jadi mereka memang etika berteman tidak semudah kita membalikkan tangan itu kan, masih perlu proses itu. Jadi mengajak teman yang kurang baik menjadi baik gitu. Makanya harus cari teman harus bagus itu. Memang kalau tidak bagus ya memang tidak bagus, kena proses untuk perbaikan.
Jadi, Terima kasih untuk jawabannya Bapak. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu apa pendapat Bapak tentang etika keluarga? alhamdulillah. Etika keluarga, jadi namanya keluarga adalah tidak semudah yang kita pikirkan. Memang pertama kali nikah itu memang susah. Jadi begitu ijab kabul itu memang nggak nyampe 5 menit nggak nyampe. Tapi membina kedepannya itu yang sangat perlu, ya. Ya perlu dengan ini, perlu dengan hati-hati itu. Jadi pertama kali antara suami sama istri ya, kita seperti saling mengenal dulu, saling menyayangi, saling setia, saling pengertian macam-macam itu. Jadi pertama itu kita tanamkan yang pertama kali kesetiaan. Yang pertama kesetiaan begitu saya terus kita bina. Walaupun nanti dalam perjalanannya itu bagaikan apa? Dalam keluarga itu bagaikan mahlegai mahkota samudra air laut. Kita punya perahu, namanya perahu. Namanya perahu awal inangnya buatnya, tapi begitu banyak sedikit bahwa nanti di air laut semakin ke dalam semakin deras ini gelombangnya. Terus nanti di air laut itu banyak nanti godaan. Artinya kok nanti ada ketemu yang namanya angin, karang, petir, matahari itu perahu. Dalam keluarga juga seperti itu. Kalau awalnya kok enak-enak aja, tapi begitu berjalan roda kehidupan itu banyak godaan di tanjangnya. Tapi ada satu yang sebagai penyelamat itu. Kalau antara suami dan istri saling setia, apapun pekerjaan di depan rintangan tidak ada masalah. Jadi memang etika keluarga memang tidak semudah kita harapkan. Memang melalui proses lama sekali. Nggak cukup setahun. Untuk yang keduanya nggak cukup setahun. 2 tahun nggak cukup. Sampai punya anak masih Pak. Ada namanya saling curiga. Saling curiga. Kita kemana itu harus terbuka. Yang kedua memang saat yang pertama harus setia, yang kedua terbuka. Kita kemana aja harus pamitan. Saya sahabat kepada istri, nih saya mau ke Surabaya, nih saya mau ke Jakarta di plus ini. Kita sudah buka. Jangan sampai di rumah ada pemikiran, baba, ayah mau berangkat ke Jakarta. Jangan-jangan di Jakarta punya ini. Sudah mulai kan, ya itu kan. Sudah perempuan lebih banyak Mbak. Nah, kalau tidak ditanamkan setia, keterbukaan, itu akan membawa nanti rumah tangga menjadi pecah. Harapan kita di depan jangan sampai rumah tangga itu pecah. Kapan waktunya? Sampai kita mempunyai akhir hayat saling harga menghani semacam. Istri juga seperti itu. Salah satu contoh membeli apa aja harus terbuka. Beli ini. Terus yang ketiga, dalam musyawarah dalam keluarga harus bermusyawarah. Mau beli ini harus musyawarah. Mau beli ini, oh ya. Kalau mau tidak setuju ya dia bayar. Itu aja ya. Terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami Bapak. Terima kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mudah-mudahan bermanfaat.